Kecamatan itu, setelah Afif meninggal itu ada kasus melompat juga 11 meter, seorang ibu-ibu di jembatan Ampera. Dan itu 11 meter dia dalam bentuk jenazahnya itu tertelungkup, sedangkan Afif jenazahnya tertelentang. Dan itu sangat, disitulah berawal kecurigaan kami Afif tidak melompat, karena melihat clear jenazah Afif tertelentang di atas air sedalam 50 cm, dan bekas-bekas kekerasan yang di tubuh Afif itu tidak menunjukkan bekas lompat dari ketinggian ataupun jatuh dari ketinggian, karena saya sudah katakan jika Afif jatuh dari 15 meter itu pasti dia lebih remuk, dan ini hanya kemudian tulang rusuknya saja yang patah. Itu tidak make sense dengan teori-teori yang selama ini ada dari dokter-dokter forensik dan lain-lain begitu. Itu yang sangat meyakinkan kami Afif tidak melompat malam itu, tapi Afif disiksa dan dia meninggal dan mayatnya diletakkan di bawah jembatan. Ya, dalam kasus penyiksaan yang terjadi di Kota Padang, ini memandang terjadi dua kultur buruk ya di tubuh kepolisian, terutama Polda Sumbar. Pertama, masih digunakannya kultur kekerasan, yang mana sebetulnya polisi ini adalah pejabat dan dia sipil begitu, tidak dibenarkan menggunakan tindakan kekerasan yang dilakukan, bahkan tidak hanya Afif tetapi juga terhadap 18 orang lainnya. Nah, yang kedua yang kami soroti tajam rekan-rekan, bahwa kerap kali terjadi dalam proses atau peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku, itu institusi kepolisian sendiri selalu gagal memberikan pertanggungjawaban hukum baik pidana maupun etik. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada pihak Polda Sumbar, jangan sampai absen untuk menghukum para pelaku penyiksaan, pelaku kekerasan, anggota kepolisian yang nama-namanya bahkan sudah mereka sendiri kantongi. Kita perlu mendapatkan update informasi itu. Terakhir juga kami meminta agar tadi sekaligus menegaskan bahwa tim ekshumasi harus dilakukan secara independen, tidak melibatkan tim dokter forensik dari pihak kepolisian. Karena pertama sudah dilakukan di proses otopsi yang pertama, dan kedua di proses ekshumasi dan otopsi ulang perlu dilakukan tanpa ada pelibatan tim dokter forensik dari pihak kepolisian. Oke, terakhir mungkin dari kami terkait dengan hangatnya pembahasan RUU Polri yang saat ini pun juga senyap-senyap dibahas oleh anggota DPR, kami juga ingin mendorong agar pembahasan itu bisa dihentikan, karena RUU yang tadinya digadang-gadang sebagai pemberian kewenangan yang bertambah bagi institusi kepolisian itu tidak memberikan jawaban terkait dengan praktik-praktik ataupun kultur kekerasan yang selama ini terjadi di kepolisian, dan itu mengakibatkan korban sipil diantaranya Afif dan juga 18 orang yang lainnya itu mengalami penyiksaan. Itu mungkin terakhir dari kami. Terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat ekshumasinya saja, apakah sudah ada tanggalnya kira-kira akan berapa? Belum, tadi kami melihat di surat itu ada permintaan dari penyidik ya untuk dokter forensik segera mengupayakan itu, tetapi memang tidak ada tanggalnya begitu, dan kami memang mendesak agar itu disegerakan, karena besok sebenarnya 2 hari lagi itu 60 hari Afif Maulana sudah dikubur, dan kami takut banyak jaringan tubuhnya yang sudah rusak dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ya, semoga tuntas. Demikian keterangan pers setelah dilaksanakannya audiensi antara pengacara almarhum Afif dengan Komisi 3 DPR RI. Itu setelah Afif meninggal itu ada kasus melompat juga 11 meter, seorang ibu-ibu di jembatan Ampera. Dan itu 11 meter dia dalam bentuk jenazahnya itu tertelungkup, sedangkan Afif jenazahnya tertelentang.
Dan itu sangat disitulah berawal kecurigaan kami Afif tidak melompat karena melihat clear jenazah Afif tertelentang di atas air sedalam 50 cm dan bekas-bekas kekerasan yang di tubuh Afif itu tidak menunjukkan bekas lompat dari ketinggian ataupun jatuh dari ketinggian, karena saya sudah katakan jika Afif jatuh dari 15 meter itu pasti dia lebih remuk dan ini hanya kemudian tulang rusuknya saja yang patah. Itu tidak make sense dengan teori-teori yang selama ini ada dari dokter-dokter forensik dan lain-lain begitu. Itu yang sangat meyakinkan kami Afif tidak melompat malam itu, tapi Afif disiksa dan dia meninggal dan mayatnya diletakkan di bawah jembatan. Ya, dalam kasus penyiksaan yang terjadi di Kota Padang, ini memandang terjadi dua kultur buruk ya di tubuh kepolisian, terutama Polda Sumbar. Pertama, masih digunakannya kultur kekerasan yang mana sebetulnya polisi ini adalah pejabat dan dia sipil begitu, tidak dibenarkan menggunakan tindakan kekerasan yang dilakukan bahkan tidak hanya Afif tetapi juga terhadap 18 orang lainnya. Nah, yang kedua yang kami soroti tajam rekan-rekan, bahwa kerap kali terjadi dalam proses atau peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku, itu institusi kepolisian sendiri selalu gagal memberikan pertanggungjawaban hukum baik pidana maupun etik. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada pihak Polda Sumbar, jangan sampai absen untuk menghukum para pelaku penyiksaan, pelaku kekerasan, anggota kepolisian yang nama-namanya bahkan sudah mereka sendiri kantongi. Kita perlu mendapatkan update informasi itu. Terakhir juga kami meminta agar tadi sekaligus menegaskan bahwa tim ekshumasi harus dilakukan secara independen, tidak melibatkan tim dokter forensik dari pihak kepolisian. Karena pertama sudah dilakukan di proses otopsi yang pertama, dan kedua di proses ekshumasi dan otopsi ulang perlu dilakukan tanpa ada pelibatan tim dokter forensik dari pihak kepolisian. Oke, terakhir mungkin dari kami terkait dengan hangatnya pembahasan RUU Polri yang saat ini pun juga senyap-senyap dibahas oleh anggota DPR, kami juga ingin mendorong agar pembahasan itu bisa dihentikan karena RUU yang tadinya digadang-gadang sebagai pemberian kewenangan yang bertambah bagi institusi kepolisian itu tidak memberikan jawaban terkait dengan praktik-praktik ataupun kultur kekerasan yang selama ini terjadi di kepolisian, dan itu mengakibatkan korban sipil diantaranya Afif dan juga 18 orang yang lainnya itu mengalami penyiksaan. Itu mungkin terakhir dari kami. Terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajuan surat ekshumasinya saja apakah udah ada tanggalnya kira-kira akan berapa? Belum, tadi kami melihat di surat itu ada permintaan dari penyidik ya untuk dokter forensik segera mengupayakan itu, tetapi memang tidak ada tanggalnya begitu, dan kami memang mendesak agar itu disegerakan karena besok sebenarnya 2 hari lagi itu 60 hari Afif Maulana sudah dikubur, dan kami takut banyak jaringan tubuhnya yang sudah rusak dan sebagainya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, semoga tuntas. Demikian keterangan pers setelah dilaksanakannya audiensi antara pengacara almarhum Afif dengan Komisi 3 DPR RI.